Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai renungan pagi ini. Kita bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 188 ayat 1, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 12 Februari 2025, tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Atau manat mahamu mamereng manak kasih parulau munang, songon akana maroha. Unang masongon akana kurang roha. Pakhasia kamu matiki, ai ari hasusaan bermuai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya, pengikut Kristus, tidak boleh sama dengan dunia ini. Harus berbeda dengan dunia ini. Hidup orang percaya harus bertolak belakang dengan dunia ini. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tidak ada persamaan antara kebenaran dengan kedurhakaan. Tidak ada persatuan antara gelap dan terang. 2 Korintus 6 ayat 14. Dua sikap hidup yang membedakan orang percaya dengan dunia ini yang disinggung dalam nas ini adalah: pertama, mempraktikkan cara hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang percaya tahu apa yang harus ia lakukan dan tahu apa yang harus ia hindarkan seturut dengan firman Tuhan. Bertindak dengan hati-hati, tidak ceroboh. Bekerja dengan dasar pertimbangan yang matang, tidak terburu-buru atau asal-asalan. Orang percaya senantiasa mampu mengevaluasi perbuatannya. Orang Batak mengatakan mana asal daftar tuk-tuk jamot asa unang tanpa. Orang percaya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, tidak ikut tren, kebiasaan yang belum tentu benar. Kita harus lebih siap membiasakan yang benar daripada membenarkan kebiasaan. Kedua, menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang bijak mengatakan ada dua hal yang tidak mungkin kembali pada kita: perkataan dan waktu. Perkataan yang kita ucapkan sulit untuk ditarik kembali. Demikian juga dengan waktu. Sepanjang umur dunia ini, Rabu 12 Februari 2025 hanya sekali hadir dalam kehidupan kita, tidak akan kembali lagi. Waktu itu berharga dan mahal.
Tuhan memberikan waktu pada kita sampai saat ini dengan tujuan agar kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan kita. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Selesaikan dan kerjakan apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Jangan menumpuk tugas ke hari esok. Tuhan Yesus mengatakan, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Membuat waktu sia-sia pada prinsipnya mengabaikan makna hidup pemberian Allah. Waktu adalah anugerah, maka nikmatilah anugerah itu dengan rasa syukur. Ingat, waktu yang kita miliki ada batasnya. Pemazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12. Demikian juga bagi saudara-saudaraku kaum muda, jangan mengabaikan masa mudamu. Mengabaikan masa muda sama dengan mempersulit hidup di masa tua. Jangan sampai muncul penyesalan di masa tua. Desain hidupmu dengan mengandalkan Tuhan di masa mudamu. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayat 5. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu dan hari yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Banyak godaan yang mengajak kami untuk menjauh dari Tuhan. Banyak tawaran kejahatan di sekitar kami. Karena itu ya Bapa, kami harus menggunakan hari ini sebagai anugerah untuk semakin percaya kepadamu dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Bapa di surga, dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan kami di hari ini dan di sepanjang hari-hari kehidupan kami, berkati dan sertai kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus yang mengajari kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.